Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa ja'alahu bilisanin arabiyyin mubin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi unzila alaihi afdhalul kalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulai dari insyaallah ini kita mulai dengan membacakan daripada fadilah Quran biar ada semangat untuk baca Quran kita. Seorang tuh semangat kalau tahu gajinya, semangat kerja kalau tahu gajinya. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hakadha fi tarjim. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pada kebanyakan kitab hadis ini dinyatakan dengan huruf waw yang artinya dan, yakni belajar dan mengajar. Sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian maka ganjaran terbesar adalah bagi siapa yang belajar Al-Quran yang mulia dan mengajarkannya kepada orang lain. Tetapi dalam sebagian kitab hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan dengan huruf aw yang artinya atau. Dalam hal ini maknanya yang terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Dengan demikian hadis ini dengan demikian kamu ialah yang belajar mengikutinya. Yang terbaik di antara kamu adalah dengan demikian yang mengikuti hadis ini, maka ganjarannya yang diperoleh oleh keduanya sama saja, apakah ia belajar untuk dirinya sendiri ataupun mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran adalah dasar dari agama Islam, maka menjaganya serta menyebarkannya tergantung dengan keyakinan ini. Dengan demikian keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya telah diketahui dengan jelas, tidak perlu penerangan lebih lanjut. Walaupun bagaimanapun terdapat tingkatan kebaikan dan yang berlainan. Yang terbaik untuk adalah mempelajari Al-Quran berikut makna dan maksudnya, sedangkan sekurang-kurangnya ialah belajar mengenai lafaz-lafaznya saja. Hadis di atas diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah mendapatkan ilmu mengenai Al-Quran tetapi tidak menganggap bahwa orang lain yang diberikan sesuatu selain Al-Quran adalah lebih baik darinya, berarti ia telah menunjukkan sikap merendahkan terhadap firman Allah yang dikaruniakan kepadanya sehingga ia dapat mempelajari Al-Quran. Dengan demikian jelaslah karena Al-Quran adalah perkataan-perkataan Allah, maka ia adalah yang tertinggi dari segala sesuatu, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis yang akan dikemukakan. Demikian membaca Al-Quran dan mengajarkannya mestilah lebih agung dari segalanya. Mulai ada rahmatullah alaihi mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa mempelajari Al-Quran berarti ia menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Sahal Tastari rahmatullah alaihi berkata, bukti cinta kepada Allah diwujudkan dengan cinta terhadap perkataan-perkataannya di dalam hati seseorang. Dalam Syafi'iyah disebutkan bahwa golongan orang yang akan diberi perlindungan di bawah lindungan Arsy, yaitu kursi Allah pada hari kiamat, ialah salah satunya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak orang Islam dan mereka yang belajar Al-Quran pada masa kecil serta terus membacanya hingga dewasa dan dapat menjaganya sampai hari tua. Insyaallah kita mulai dengan muqaddimah daripada ilmu tajwid. Yang mana ilmu tajwid itu ialah mengetahui tentang kaidah serta cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka secara istilah ini ilmu tajwid adalah ilmu untuk belajar membaca Al-Quran sebagaimana dengan sebenar-benarnya, sebagaimana bacaannya para sahabat, ya sebagaimana bacaan Rasulullah dan para sahabat, serta menjaga daripada makhrajnya, menjaga daripada mengeluarkan makhrajnya pada tempatnya, kemudian memenuhi daripada sifat-sifatnya, kemudian menjaga daripada hukum-hukum bacaannya. Ya, jadi belajar tajwid ini secara bahasa tajwid ini adalah membaguskan bacaan. Ya. Nah, maka kalau secara istilah membaca Al-Quran itu ilmu yang pelajari untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ya, kemudian serta daripada menjaga makhrajnya, yaitu tempat keluarnya huruf, kemudian memenuhi daripada sifat-sifat
kemudian menjaga hukum-hukumnya, hukum bacaannya. Yang mana misalnya ini ketemu di hukumnya apa, ini ketemu di hukumnya apa, atau menjaga daripada hukum-hukumnya. Sedangkan sifat-sifatnya itu sifat-sifat huruf itu banyak, ada cuma masing-masing huruf biasanya ada memiliki 5 sifat, ada yang memiliki 6 sifat, ada yang memiliki 7 sifat. Nah, maka kalau makhraj maka dia di mana tempat keluar, ada keluarnya di bibir, ada yang keluarnya di lidah, ada yang keluarnya di tenggorokan, macam-macam makhraj. Ya. Dalam makhraj huruf sebenarnya tempatnya ada 5. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi maksudnya intinya ini tujuan belajar ilmu tajwid ini memelihara lisan kita ini dari kesalahan dalam baca Al-Quran. Ya, intinya. Nah, maka dalam kesalahan dalam Quran ini, dalam baca Al-Quran ini sebenarnya ada 2 model, yaitu biasanya dibilang lahan jali, lahnul jali, atau kesalahan yang jelas yang nampak. Misalnya kesalahan dalam segi huruf, kesalahan dalam segi harokat, ini termasuk daripada lahnul jali. Dan ini kalau di dalam bab membaca Al-Fatihah, maka ini bisa membatalkan sholat, bisa membatalkan sholat. Kalau ada, dan yang kedua itu lahnul khafi. Lahnul khafi ini kesalahan yang tersembunyi. Biasanya yang tahu kesalahan ini cuma orang yang ahli tajwid. Misalnya kesalahan dalam segi dengungnya, kesalahan dalam segi misalnya panjang pendek, kalau panjang pendek, misalnya panjang pendek dalam hal mat far'i. Kalau untuk mat tabi'i atau mat asli, maka kesalahan ini bagian daripada kesalahan lahnul jali, kesalahan yang nampak yang sekiranya bisa membatalkan daripada sholat kalau misalnya dalam Al-Fatihah. Kalau dalam surah-surah lain tak masalah. Misalnya hurufnya berubah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, maka ini bisa tidak sah sholatnya karena Al-Fatihahnya salah. Karena yang mana rukun dalam sholat itu salah satu itu Al-Fatihah, dan syarat Al-Fatihah itu salah satu wa'adamul lahdil mukhilli bil ma'na, yaitu hendaknya bukan kesalahan yang sekiranya berubah daripada makna. Dalam kitab Safinatun Najat menjelaskan wa'adamul lahdil mukhilli bil ma'na itu kesalahan yang berubah daripada makna. Salah satunya itu berubah huruf. Maka ini bagian daripada lahnul jali yang bisa membatalkan daripada sholat. Ada pertanyaan lagi di sini? Dan kemudian lanjut lagi yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid. Pertama hurufnya ini huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30. Yang mengatakan 28 itu menggabungkan huruf alif dan hamzah, sedangkan yang mengatakan 29 itu memisahkan antara alif dan hamzah, alif, hamzah. Kemudian yang mengatakan 30 itu menambah daripada lam alif. Sebenarnya yang lebih tepat sebenarnya jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Hamzah dan alif itu sesuatu yang berbeda. Alif kalau yang dibaca biasa itu a, misalnya a, i, u, itu hamzah, ataupun misalnya a, i, u, misalnya ba, a, i, u, ba, misalnya itu huruf hamzah. Tapi kalau alif itu fungsinya cuma untuk panjang, sedangkan alif ini selamanya hurufnya adalah sukun. Alif itu selamanya sukun, fungsinya cuma untuk tanda panjang. Adapun yang terjadi pada misalnya alif lam, maka sebenarnya itu hamzah, misalnya hamzah potong, misalnya hamzah wasal. Sebenarnya itu adalah hamzah wasal, hamzah yang cuma dibaca untuk kalau andaikan huruf kalimat tersebut tidak ada huruf sebelumnya, tidak ada kalimat sebelumnya. Misalnya kalimat menghubung sebelumnya, maka sebenarnya yang terjadi pada huruf alif lam itu yaitu sebenarnya huruf hamzah wasal. Insyaallah paham? Berarti huruf hijaiyah ada 29. Sedangkan lam alif itu memang lam sama alif ya, lam alif. Kemudian hukum dalam pelajaran ilmu tajwid. Nah, kalau hukum dalam pelajaran ilmu tajwid ada 2 macam. Yang pertama hukum secara praktek, hukum secara praktek, atau hukum membaca Quran dengan ilmu tajwid. Hukum prakteknya itu fardu ain. Semuanya mesti bisa baca Quran dengan tajwid. Panjang pendeknya dijaga, bestu huruf-hurufnya dijaga, kemudian mat-matnya dijaga, bestu hukum daripada misalnya sama-samanya, dengungnya dijaga. Maka ini tanpa mengetahui daripada nama-nama hukumnya, misalnya tanpa mengetahui sebab-sebab yang penting bisa baca, maka hukumnya adalah fardu ain.
Sedangkan hukum menguasai ilmu tajwid, yaitu menguasai teori, praktek maupun teori, semuanya menguasai makhluknya, menguasai sifatnya, menguasai hukum-hukumnya, tahu semuanya, berarti ini adalah hukumnya fardu kifayah. Maka ini cukup perwakilan. Kalau misalnya di dalam satu kampung ada yang ahli tajwid, maka satu kampung tersebut berdosa. Maka kalau andaikan ada sebutiknya, maka gugur daripada dosa-dosanya satu kampung. Maka kalau kali ini cuman kalau yang menguasai teori itu untuk perwakilan dalam satu kampung. Tapi kalau untuk bisa baca Quran dengan betul-betul bisa baca, maka hukumnya fardu ain, semuanya wajib bisa baca, terutama dalam bab Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini rukun salat. Kalau untuk mazhab kita, beda dengan mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i, maka baca Al-Fatihah itu adalah bagian daripada rukun salat. Ada yang mau ditanyakan? Ini mana baca Al-Fatihah? Cuma kalau tak baca Quran, untuk baca Quran untuk diri kita sholat, mesti kita ini tahu semuanya, bisa baca dengan sebenarnya. Kalau andai kan sampai sekarang masih ada salah-salah, kalau kita masih dalam tahap belajar, maka dimaafkan, tak ada masalah, dimaafkan. Sahabat kita masih ada niat belajar. Tapi kalau misalnya ada niat untuk belajar, maka kita berdosa. Melainkan salah dalam baca Quran. Insyaallah ada pertanyaan? Kalau udah baca masih enggak tadi sini betul. Yang penting selama dia tuh ada niat belajar, misalnya selama ada niat belajar, misalnya masih belum pandai kan, maka ada masalah. Yang salahnya kalau ada anak belajar, masalahnya. Yang salah ini yang pada anak belajar dan merasa pandai itu, ini yang salah. Masalah kayak kamu sebelah. Cuma selama ada dia yang belajar semuanya, maka andaikan salah-salah dalam baca Quran, maka dimaafkan, tidak masalah. Selama ada yang belajar. Bahkan misalnya kita sampai akhir ayat pun belum pandai-pandai baca Quran, cuma kita masih ada belajar, masih ada dialog belajar, maka dimaafkan di situ. Kalau misalnya itulah jadi imam gitu lah. Misal bacaan kita ni ada yang salah. Terus yang belakang kita ni kan kayak pasti menilai tu, misalnya salah ni kan, jadi kan yang imam tu apalah jadi dapat kayak tadi yang salah ke dia belum bisa baca benar dia dari imam itu. Kalau untuk imam sih sebenarnya sah-sah saja. Misalnya kalau andaikan kesalahan ini tak ada parah gitu, andaikan kesalahannya tak ada sampai sekiranya berubah daripada makna. Nah, cuma misalnya kalau sudah berubah daripada makna, berarti salah dia, sehingga buat batal daripada suara makmumnya. Dan andaikan makmumnya yang lebih bagus bacaannya, maka cara untuk menyikapinya dengan mufaraqah, dengan dia pisah dari imam, jangan ikut imam. Cuma sholat bisa tetap di sisi itu soalnya. Cuma dia kita bisa. Cuman kalau macam kami ni nyaksikan di sana, tapi kami pun tak tahu gak yang betul macam mana. Dalam istilahnya kan kesalahan kan ada dua, yang salah dalam betul-betul sampai berubah makna, yang kedua ini salah dalam hal tajwidnya. Kalau dalam hal tajwid sih tak masalah. Cuma kalau dalam salah dalam hal yang sampai berubah makna, nanti yang betul-betul bisa batal. Termasuklah dalam sholat, misalnya kita sholat seorang gitu, misalnya kita tak ada niat belajar, misalnya tak ada niat belajar, dan sedangkan keadaan kita tuh bacaan kita tuh salah-salah, maka sholat kita tak ada sah. Sholat kita sholat, kalau andaikan kita tak ada niat belajar, tapi kalau ada niat belajar, kita sholat misalnya bacaan kita salah, maka dimaafkan. Sampai tidak maafkan. Apa? Sampai tidak maafkan. Emang itu dari diri kita lah. Terima kasih. Yang penting udah ada apa nih? Ikhtiar bahasa ikhtiar. Yang Allah jawab itu ya. Ikhtiar kita sejauh mana kita mau belajar terus sampai bisa. Tanya lagi. Yang tadi tu kita suruh kelas. Kalau dia misi semua dah. Nanti misalnya kalau dah selesai baru kita nanti baru belajar praktek. Penting kita tahu istilah-istilah biar bingung. Nah, yang untuk dilatih
kan disebutkan selama hendak berbuat daripada makna mau dibetulkan nanti dia berarti. Nah, kan menjaga apa nih? Menggunakan makhluk dari makhluk yang keluar. Yang istilah tajwid ini kan membaca Quran sebagai dengan sebenar-benarnya sebagaimana bacaan Rasulullah, bacaan para sahabat, kemudian serta menjaga tata keluar huruf, makhluk huruf, menjaga makhluk huruf, memenuhi sifatnya huruf, kemudian menjaga daripada hukum-hukum daripada tajwid hukum-hukumnya. Kalau yang kayak surah itu kan biasanya ada yang ada boleh wakaf, ada yang boleh wasal kan. Apakah wakaf dan wasal ini termasuk dalam tajwid? Termasuk. Nanti kita ada ke wakaf itu termasuk nanti kita baca jalur bacaan jalur nanti itu nanti ke bab qiraah nanti yang itu tuh karena ilmu tajwid ini kan apa nih mazhab ini banyak mazhabnya, bahkan dibilang ada 7 orang, ada mengatakan 10, dan dari 7 itu setiap satu qiraah itu ada 2 rawi. Beda lagi rawi itu. Nanti kalau misalnya dalam buat Imam Hafiz kita di qiraat ini masih riwayat Hafiz, dan Imam Hafiz ini punya satu rawi lagi riwayat Syu'bah, atau lain lagi dia baca misalnya wa ma ada kama, misalnya kita baca kayak gitu, kalau Imam Syu'bah baca wa ma adri kama, dia baca kayak gitu. Itu mazhabnya beda, tak masalah. Yang penting kan sesuai dengan namanya, sesuai dengan kaidah mazhabnya. Mazhab qiraah yang kita pakai. Misalnya maliki yaumiddin, selama kita tahu, tak masalah. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, atau ihdinas siratal mustaqim, itu sesuai. Yang penting kita tahu kemana mazhabnya. Yang biasa kan gini, kalau biasa kan pakai yang saya bilang yang wakaf dengan asal, yang berhenti dengan yang ada yang makmum, yang lam. Yang biasa kan yang Fatihah tuh ada di beberapa imam tertentu kan mereka langsung masal kan. Yang makmum itu seratul tadi itu. Atau misalkan biasa langsung ada yang pakai satu napas gitu kan, berarti mereka meneruskan sampai itu kan. Nah kalau seandainya misal di situ ada wakaf yang memang tidak memperbolehkan, tapi lajakannya itu. Sebenarnya kalau ini bukan masalah untuk apa, masalah gini nih, bukan soal yang mutlak sebenarnya. Soalnya beda guru, beda pemahaman kalau dalam hal ini. Soalnya Quran ini jalur banyak, thariqah itu banyak. Bahkan dalam satu riwayat Imam Ibnu Jazari di dalam kitab beliau, kitab yang membahas tentang Asyaratul Kubra, beliau bilang dalam satu jalur itu beliau mengambil 50 jalur bacaan. Itu tuh beda-beda, segi panjangnya, wakafnya beda. Dan dalam hal ini pun sebenarnya tak ada masalah kalau yang penting kita tahu di mana letak akhir daripada kalimat ini, macam siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan-jalan yang orang yang kau beri nikmatkan. Ada pas-pas satu kalimatnya, habis itu kan lain lagi ghairil maghdubi, yang ada kan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan lain lagi ada kalimatnya. Atau nanti kalau di situ tuh beda guru, beda nanti beda pemahaman. Ada yang guru yang menyuruh kita untuk wasal, ada guru yang membolehkan kita untuk wakaf. Dan dalam bab dalam bab panjang pendek itu nanti beda. Ada mengatakan wajib mutasil itu 5 harokat, ada mengatakan 6 harokat, ada mengatakan 4 harokat. Nanti beda-beda nanti. Cuma kita ngambil yang biasa dipakai. Beda. Iya, tapi masih udah ada sana namanya nih. Ada AI. Atau langsung. Masuk kepada bab pertama, yaitu hal sukun dan tanwin. Pertama, hukum sukun atau tanwin ini ada 5. Kalau dalam kita Tuhfatul Hufaz ada 4, cuma nanti ada dibagi ke sama aja sekarang. Yang pertama yaitu hukum pertama itu izhar khalqi, izhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Hukum pertama itu izhar
izhar hati. Hukum pertama daripada nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu hukumnya izhar hati, yang izhar artinya jelas atau terang, sedangkan hati adalah tenggorokan, yaitu yang diambil daripada tempat letak makhraj huruf, yaitu makhraj huruf yang berada di pada tenggorokan. Maka di sini terjadinya izhar ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hati yang letaknya pada tenggorokan semuanya. Maka ini dibaca izhar. Apapun yang hurufnya yaitu hamzah, misalnya hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, ada 6 hurufnya. Terus izhar hati ini ada 6 huruf. Yang terjadinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hati. Huruf hati ada 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka dia dibaca jelas, terang serta pendek. Maka ini cara bacanya itu jelas, terang serta pendek. Hukumnya izhar hati. Cara bacanya jelas, terang serta pendek. Contohnya kayak man amana, maka dijelaskan man amana, man amana. Cuma di dalam pembacaan ini masih menyisakan daripada sifat dengung daripada nun. Cuma tak ada kuat sifat dengungnya. Karena huruf nun sukun itu selamanya mesti dibaca dengung, meskipun jadi berharokat sekalipun. Yang dimaksud sini dibaca jelas terang serta pendek, maksud sini ini bacaan nun sukun ini dikenakan sifatnya, makhrajnya dikenakan, sifatnya dikenakan, cuma dibaca secara jelas. Yang mana sifat nun itu adalah dengung. Maka mesti apapun tanwin kan adalah suara daripada nun sukun kan, misalkan khairun, misalkan khairun hurufnya kha yang ro, khairun kan, cuma di akhirnya ada tanda tanwin lemah kan. Atau maka setiap tanwin itu adalah suara nun sukun. Suara nun sukun. Maka karena ada suara nun sukun, maka dibaca sebagaimana bacaan nun sukun. Maka macam contohnya misalnya apa misalnya contoh yang pertama misalnya ghafurun halim, misalnya ghafurun halim, maka bacaan daripada dengung nunnya masih kena, masih ada. Cuma dibaca secara jelas. Anda ada tambahan dengung berapa harokat yang ada. Cukup dikenakan sifatnya ya, sifat gunnah ini dikenakan. Oh iya, itu masalah ya. Oh iya, itu ada di itu tuh lain. Yang tanwin normal. Ghafurun halim, misalnya ghafurun halim, misalnya ataupun sami'un alim, misalnya sami'un alim, kan ada contoh sami'un alim. Ataupun man amana, dikenakan man amana, maka dibaca jelas terang sampai maksudnya jelas terangnya ini dengung daripada nun ini, bacaan nun sukun ini dibaca secara jelas. Kalau maka dibilang pendek ini jelas terang sampai pendek, maka tidak panjang man amana, salah. Maka baca man amana, dikenakan man amana, jadi tidak boleh pulang. Kalau nun yang tanpa dengung man amana, maka tak salah. Baca juga misal minhum, maka salah. Mesti baca minhum, kenakan minhum. Man amana an'amta, maka tak boleh an'amta, an'amta, dikenakan semua, kenakan hak-hak daripada makhraj sifatnya kena. Kemudian hukumnya kan tadi istilah balik istilah tadi dikenakan makhrajnya, patuhi daripada sifatnya, kemudian serta menjaga daripada hukum-hukumnya. Mana hukumnya izhar tadi. Ada pertanyaan? Sebutan izhar hati. Kita belum naik boleh gitu. Hukum pertama yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin itu ada lima. Itu secara bahasa yang pertama itu hukumnya izhar hati. Izhar hati secara bahasa, izhar artinya jelas atau terang, hati artinya tenggorokan. Itu balik kepada makhraj huruf. Maka nama hati ini diambil daripada balik kepada makhraj huruf. Berarti ini berkaitan dengan huruf yang berada di tenggorokan semuanya. Maka berarti secara garis besar, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang letak makhrajnya di tenggorokan,
maka hukumnya namanya idgham khalqi. Yaitu hurufnya ada 6 huruf khalqi ini, yaitu hamzah, kemudian ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6 huruf. Maka dalam misalnya kalau kita bahas tentang makharijul huruf, misalnya sebenarnya huruf khalqi ini ada tingkatan. Nanti ada 3 tingkatan. Yang terdalam, yang tengah, yang paling atas. Itu dalam makharijul huruf. Habis itu cara baca dan para idgham khalqi yaitu terang, jelas, serta pendek. Yang terang, jelas, serta pendek. Tapi maksudnya terang jelas ini yaitu gunnahnya tetap dibaca, tetap dipenuhi daripada sifatnya, yaitu yang mana sifat huruf nun ada gunnahnya maka dikenakan, tapi dibaca secara pendek, tidak didengungkan terlalu lama. Contohnya ya, man amana minhu ghafurun halim, sami'un alim. Maka misalnya kayak mewakafkan bentuk alhamdulillahirabbil alamin, masih ada keadaan min, jadi tidak min gitu. Jadi tak ada min. Jadi kapan kita tahu dengung atau tidak? Maka kalau kita pencet idom tanda suara, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, hilang suara, maka berarti betul dengung. Dia imam juga. Gimana ya? Barometer ya, barometer itu di do karena letak salah satu makhluk dari huruf nun berada di do. Selain tidak di do, khosyuk. Maka salah satu letak makhluk dari maka salah satunya itu ada namanya khosyuk, itu rongga itu. Jadi dong hilang aja. Tentang makhluk itu. Kapan keluar itu tahu tak bisa keluar. Itu enggak. Makharijul kan makhraj katanya tempat keluar. Kalau tempat keluarnya ditutup, tak bisa keluar dia. Gitu. Besok dilanjut terus nih. Besok lanjut lagi hukum yang kedua, yaitu hukumnya idgham bi gunnah. Idgham secara bahasa artinya memasukkan atau melebur atau memasukkan idgham. Bi gunnah artinya dengan dengung. Maka jadi dimasukkan atau dilebur sambil didengungkan. Ya, secara bahasa kan tahu dah ada nama, jadi kita udah tahu cara bacanya. Maka terjadinya daripada idgham bi gunnah ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu yang nun mim waw, bisa disingkat yang nun mim waw. Dalam 2 kalimat, catatan mesti 2 kalimat atau 1 kalimat. Jadi dalam kalimat yang terpisah. Ya, jadi terjadinya idgham bi gunnah ini mesti dalam 2 kalimat. Maka ada beberapa elemen yang mesti dijaga di dalam untuk terjadinya daripada idgham bi gunnah. Yaitu elemen pertama adanya nun sukun atau tanwin. Elemen kedua yaitu adanya 4 huruf ini, yaitu ya, nun, mim, waw. Kemudian elemen yang ketiga mesti yang dilihat, yang diperhatikan, yaitu dia mesti terjadi dalam 2 kalimat. Kalau ada yang terjadi dalam 1 kalimat, misalnya nun sukun bertemu dengan huruf yang salah satu ini nih, dalam 1 kalimat, maka bukan namanya idgham bi gunnah. Maka nanti ada hukum yang berbeda nanti. Maka idgham bi gunnah ini ada 3 syarat atau ada 3 batasan. Batasan pertama adanya nun sukun atau tanwin. Batasan kedua yaitu adanya 4 huruf ini atau ya, nun, mim, waw. Batasan ketiga yaitu terjadi dalam 2 kalimat. Itu kalimat yang berbeda. Kemudian cara membacanya yaitu memasukkan bacaan daripada nun sukun atau tanwin, suara nun sukun atau tanwin yang bacaannya dimasukkan ke dalam huruf yang salah satu ini yang nun, waw. Kemudian didengungkan selama 2 harokat. Ya, jadi cara baca ini pertama memasukkan bacaan daripada nun sukun atau tanwin, dihilangkan maksudnya. Kemudian ke dalam salah satu daripada huruf yang 4 ini. Terus didengungkan selama 2 harokat. Contohnya kayak may yaqulu, misalnya may yaqulu bertemu dengan misalnya contoh di sini min nur, misalnya min nur, misalnya maka nunnya jelas ya. Kemudian yang beda di sini ini ketika nun baru dengan mim misalnya, maka bacaan nunnya hilang. Misalnya man mana'a, maka tidak dibaca man mana'a,
memasukkan berarti menghilangkan huruf pertama, jadi dibaca huruf kedua. Huruf pertama dihilangkan, semula mentasydidkan huruf kedua. Jadi man-mana'a, kemudian man yaqulu, dan min waliyyin wala nasir, min waliyyin wala nasir. Nah, dan perlu kita ketahui hukum bacaan idgham bigunnah ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama idgham kamil, yang kedua idgham naqis. Yaitu idgham kamil secara bahasa sempurna, sedangkan naqis secara bahasanya minus, ada yang kurang, ada yang cacat gitu. Itu ada yang kurang. Maksudnya apa? Yaitu yang pertama yaitu idgham kamil, yaitu dibaca dengungnya secara sempurna. Dan hurufnya ada dua macam. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf ini, yaitu huruf nun dengan mim, maka ini namanya idgham kamil. Sedangkan kalau dia bertemu dengan waw atau ya, maka namanya idgham naqis. Jadi gimana kita lihat? Jadi kalau adegan kita baca idgham kita ketika mengucapkan daripada hukum bertemunya dengan nun dengan mim ini, maka jadi suara contohnya mim hilang kan? Misal mim hilang. Nah, ini namanya idgham kamil. Tapi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dengan ya, maka jadi pada sempurna. Dengan contohnya macam ini. Miu mai masih ada ya, maka ini dibilang idgham naqis. Maka yang ini dibilang idgham naqis, maksudnya memasukkan dengan dengung yang tidak sempurna. Yang tadi itu memasukkan dengan dengung yang sempurna. Apabila bertemu nun dan mim, maka ini dimasukkan dengan dengung yang sempurna. Kalau bertemu dengan ya dengan waw, dimasukkan dengan dengung yang tidak sempurna. Makin bilang idgham naqis. Kalau ada yang terjadi dalam satu kalimat, misalnya yang tadi kan kita bahas terjadi dalam dua kalimat, idgham mesti dalam dua kalimat. Tapi kalau ada suatu waktu terjadi dalam satu kalimat, misalnya nun sukun bertemu dengan salah satu daripada huruf yang nun waw ini dalam satu kalimat, maka dia tidak dibaca secara idgham, tapi nama hukumnya dibaca secara izhar. Hukumnya izhar wajib atau izhar mutlak. Contohnya ilwanun sinwanun dunya, berarti tidak dibaca iya, tidak ada dunya sinwa, tidak dibaca sinwa, karena dia alasan terjadi dalam satu kalimat. Dan ini cuma terjadi pada sukun. Kalau tanwin kan bisa di akhir, yang nama akhir pasti ada kalimat seterusnya. Dan ini terjadi pada sukun. Ada pertanyaan? Ya, kita paham masalah. Contoh kalau terjadi dalam satu kalimat namanya izhar, kalau terjadi dalam dua kalimat namanya idgham bigunnah. Dan idgham bigunnah ada juga cara baca. Apabila dia bertemu dengan nun atau mim, maka idgham kamil. Kalau bertemu dengan waw dan ya, waw atau ya, maka namanya idgham naqis. Ketinggalan ya, ketinggalan. Contoh tahu ya nih. Apa mereka? Saya masih ikut. Kita kan dalam Ada pertanyaan? Ini contohnya ada yang satu ya sewa bunyan, ada contoh di depan ya. Ada contoh daripada izhar wajib atau izhar mutlak. Baca lagi nih. Boleh, cuma tulisannya Pak bagus. Boleh tulisan. Yang penting ada patah. Tanya lah itu. Enggak tahu dia haus. Kalau mau tahu tanya. Haus wanita ada di pikiran lu. Ini kupas hadis tadi kan. Mau cari buku lain tak dapat jadi kan.
ini kita tahu dah. Berarti ini cara bacanya dimasukkan dengan tapaduk cara bacanya. Kemudian terjadinya di sini apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dot atau lam. Itu ya. Apabila ada sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dot atau lam. Mudah paham. Siapa ini paham? Tinggal baca udah bisa. Habis itu cara membacanya yaitu masukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu daripada huruf dot atau lam dengan tanpa mendengung. Jadi masukkan bacaan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf dot atau lam dengan tanpa mendengung. Tidak perlu dengung tadi dengan dengung. Yang ini dengan tanpa dengung. Dan ini bisa terjadi dalam satu kalimat atau dengan dua kalimat. Bisa. Tapi kalau yang dengung guna, dia mesti dua kalimat. Kalau dalam satu kalimat maka hukumnya izhar. Contohnya macam sinwan, bunyan, dunya. Tapi kalau misalnya kalau ini cukup terjadi satu atau dua kalimat dan masuk dalam hukum idgham bila guna. Contohnya tulisannya matlam dibaca matlam. Misalnya maka tidak didengarkan dan baca mal dan di situ karena huruf lam tak ada sifat dengung. Kemudian misalnya contohnya biar rabbihim misalnya tidak dibaca min rabbihim dibaca biar rabbihim biar rusuli misalnya maka dibaca tidak dibaca dengung biar memang huruf tak bisa dengung. Kalau biasa kita orang itu tu respon kita mesti mana? Misalnya dia baca macam yang contohnya salah tadi Ustaz buat. Itu misalnya termasuk bagian daripada apa ni bagian daripada kesalahan yang ringan gitu. Karena dia masih salahnya dalam tajwidnya, tak ada masalah. Cuma untuk dia bisa makruh kalau dia tanda apa ni melalaikan dengan sengaja maka jatuh kepada hukum haramnya apa baca Quran dengan tajwid hukumnya haram. Ada bukan nanti hukum lebih gitu. Kadang-kadang memang biasa. So dalam pertanyaan. Kok dalam sholat kan biasanya kan Al-Fatihah bagus kan? Di surah lainnya kacau. Itu sah. Sholatnya sah. Yang penting Al-Fatihah itu penting ini. Kalau bisa kamsahan sholat bang. Bisa ni imam salah baca ayat dia baca surah yang kedua sudah Fatihah. Makmum tak ada yang tahu ni. Itu macam mana tuan? Atau tak masalah. Kalau imam tu masih ulang-ulang nak ingatkan tu bos kita kan. Sedangkan kamu tak apa. Tak dia tahu surah itu surah apa itu. Ruku ya. Kalau Pak Haji masih ada Bukan misalnya imam ruku. Bukan apa. Cuman kalau dia masih nak ulang-ulang terus tapi salah terus kan kita jadi bertunggu di belakang lama ni dah kesal. Tidak itu apa yang ada. Kalau dia ucap astagfirullah itu tak. Kalau astagfirullah misalnya apa ni termasuk bagi pada ngomong-ngomong nggak misalnya apa ni zikir yang bukan bagian daripada sholat maka bisa batal. Boleh. Termasuk mengingatkan imam misalnya subhanallah misalnya tanpa kita niat untuk zikir. Kalau cuma niat zikir boleh. Tapi kalau kita niat mengingatkan imam sama kita ngomong maka jadi batal sholat kita. Atau misalnya yang boleh itu kita pakai dua niat, misalnya niat zikir sama niat mengingatkan imam itu boleh. Tapi kalau niat kita misalnya cuma niatnya mengingatkan imam ya, misalnya bilang subhanallah misalnya gitu kan, maka bisa batal sholat kita. Karena sama nggak ngomong. Ya namanya sholat kan tak boleh ngomong. Jadi kan misalnya Kalau kan imam kan salah gitu kan, atau lupa lah. Dia bilang kan astagfirullah. Jadi imam tu batal tak? Imam yang ngomong imam. Kan imam biasa dalam pokok jelas. Kan gini, kalau kita tahu kalau misalnya tadi kan Dia batal. kalau misalnya imamnya kita tahu dia batal tapi dia tetap meneruskan, masa kita ikut kan? Kalau tak tahu tak masalah. Sekarang kan tahu dah. Sekarang dia tahu. Kalau saya tahu satu imam itu. Kosong bukan Jadi imam tu. bisa kan? Mufarokoh. Kalau tak ada mufarokoh batal sholat kita. Mufarokoh itu apa? Dia bisa lihat ada dia kan dalamnya dia sholat dia bisa Kita tak ikut gerakan imam dia. ya kalau itu Atau melapatkan gitu. nah boleh kita melapatkan atau lebih dulu cuma lebih bagus sih melapatkannya kita itu ya
Itu makruh. Oh, tak sama tak ada. Tak ada orang diajarkan memang ada arahan kayak gitu. Tapi kan tak masalah ya. Tak ada masalah. Memang ada ada masalah juga. Itu menang lagi. Tapi ada aturan di sholat ada aturan. Maka kalau dalam sholat ya misalnya cukup assalamualaikum warahmatullah tidak yang sunnah, yang wajib assalamualaikum, yang wajib yang sunnah assalamualaikum warahmatullah. Ya Kalau untuk wabarakatuh untuk biasanya untuk dalam pembahasan kitab Fathul Mu'in itu cuma boleh untuk sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh. Tapi kalau sudah biasa dan begitu, Assalamualaikum ya. Itu sah. Tahu dulu. Yang penting saya. Ada nak pisah dari tayar lah. Tadi salam dah. Salam dah saya dah bilang gitu. Berarti saya sudah. Bukan kesalahan. Nih. Ya, dan insyaallah ya Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang ganteng, Ini untuk yang still ya.